kembali dengan saya di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini kita akan belajar terkait dengan bentuk geometri suatu molekul. Nah, dalam video ini kita belajar bagaimana cara memprediksi bentuk molekul suatu molekul unsur ataupun molekul senyawa. Selain itu juga kita akan belajar terkait dengan bagaimana menggambarkan suatu bentuk molekul ya adik-adik. Adapun materi prasyarat terkait dengan geometri molekul ini, kalian harus mampu menuliskan struktur Lewis dari suatu senyawa kovalen adik-adik. Nah, jika kalian sudah mampu menentukan struktur Lewis dari suatu senyawa kovalen, maka saya yakin kalian akan lebih cepat memahami bagaimana cara memprediksi atau menentukan suatu bentuk molekul suatu senyawa. Oleh karena itu, saya harap kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya adik-adik, sehingga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan kalian aplikasikan dalam latihan-latihan soal di materi geometri molekul. Baiklah, kita coba lihat beberapa bentuk molekul ya adik-adik. Molekul yang pertama adalah CO2 atau gas karbon dioksida. Nah, bentuk molekul CO2 itu digambarkan dalam bentuk linear ya. Ini adalah rumus strukturnya, di mana C berikatan rangkap dengan oksigen ya. Kemudian bentuk molekulnya adalah seperti ini adik-adik. Nah, kalau saya perbesar dan saya putar, yang berwarna abu-abu ini adalah unsur karbon, sedangkan yang merah adalah unsur oksigen. Nah, bentuknya ini adalah linear ya adik-adik. Bentuknya linear atau disebut juga dengan planar. Kemudian ini menandakan ikatan adik-adik, ikatan antara C dengan O, garis ini. Nah, itu bentuk CO2 ya, berbentuk planar. Kemudian ada lagi bentuk dari molekul yang beda ya adik-adik. Saya misalkan H2O. H2O itu bentuknya adalah seperti huruf V. Nah, ini kalau saya perbesar, ini yang merah ini adalah oksigen dan yang putih itu adalah hidrogen adik-adik. Kenapa disebut dengan bentuk V? Nah, seperti huruf V ya adik-adik. Nah, kenapa tidak planar di sini atau tidak linear, garis tarik garis lurus? Nah, ini disebabkan karena adanya pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh oksigen. Selanjutnya saya berikan contoh senyawa BF3. BF3 itu terdiri dari dua buah atom, yaitu B dan F, di mana B itu jumlahnya 1, F jumlahnya 3 ya. Nah, bagaimana bentuk molekulnya? Nah, bentuk molekul dari BF3 itu dapat kalian lihat di sebelah kanannya, yaitu berbentuk segitiga planar ya. Nah, ini segitiga planar. Yang dimaksud dengan segitiga planar itu segitiga datar adik-adik. Kalau saya lihat itu, kalau ini dihubungkan antara atom-atom yang diikat oleh atom B itu membentuk bangun segitiga ya. Nah, kalau saya tarik garis itu membentuk bangun segitiga sama sisi. Nah, kalau saya lihat dari samping, nah ini kalau lihat dari samping itu datar dia ya, segitiganya datar adik-adik. Nah, ini disebut dengan bentuk atau geometri molekul segitiga planar. Selanjutnya saya berikan contoh senyawa PCl3. Bagaimana dengan PCl3? Nah, rumus membangun PCl3 atau bentuk geometri dari PCl3 itu berbeda dengan BF3 tadi ya, Dik. Walaupun sama di sini rumus molekulnya itu terdiri dari satu atom P dan 3 atom Cl maksud saya. Tetapi rumus bangunnya atau bentuk geometri molekulnya tidak segitiga planar ya. Tidak segitiga planar, berbeda dengan BF3 tadi. Nah, kalau ini disebut dengan segitiga piramida. Segitiga piramida. Nah, kalian pasti tahu bentuk piramida ya. Bentuk piramida. Nah, kalau kita tarik ini seperti 5 segitiga adik-adik. Alasnya berbentuk segitiga, kemudian atom pusatnya P itu berada di atas. Nah, kenapa ini tidak menjadi segitiga planar? Karena di sini diakibatkan atom pusat P ini memiliki pasangan elektron bebas ya adik-adik. Nah, pasangan elektron bebas. Kalian ingat pasangan elektron bebas itu saling tolak menolak ya, antara pasangan elektron itu
memiliki sifat tolak menolak adik-adik. Sehingga pasangan elektron bebas ini dengan pasangan elektron ikatan tolak menolak, nah mereka akan memposisikan diri saling menjauh ya. Saling menjauh sejauh mungkin sehingga dihasilkanlah bentuk seperti ini. Saya misalkan lagi senyawa CH4. CH4 rumus molekulnya terdiri dari 1 atom C dan 4 atom H ya adik-adik. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, bentuk molekulnya seperti ini adik-adik. Bentuk molekulnya seperti ini. Yang abu-abu ini adalah atom C dan yang putih adalah atom H. Nah, kalau bentuknya seperti ini disebut dengan tetrahedral ya adik-adik. Hampir mirip dengan segitiga piramida, tetapi atom pusatnya berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat tarik garis di sini, alasnya segitiga, kemudian kita tarik ke hidrogen yang atas. Nah, atom C berada di tengah-tengah, maka ini disebut dengan tetrahedral ya. Nah, seperti ini. Ini ada tetrahedral C seperti ini ya, hampir mirip ya adik-adik. Kita tarik garis ke sini, alasnya ini adalah segitiga, kemudian kita tarik garis ke atas ke atom H yang bagian atas, maka akan dibentuk seperti limas, tetapi C-nya berada di tengah-tengah, bangun. Itu namanya tetrahedral, bentuk molekul tetrahedral. Nah, saya contohkan lagi PCl5 ya adik-adik. PCl5 itu terdiri dari atom P dan 5 buah atom Cl yang terikat pada atom pusat P. Nah, di sini bentuknya adalah seperti ini adik-adik. Kalau kita lihat, nah, kalau perhatikan, nah kalau kita tarik garis antara atom-atom yang terikat atau atom Cl, ini yang berwarna hijau itu adalah atom Cl, kita akan memperoleh bangun berupa segitiga bipiramida ya. B itu artinya 2. Kalau kita tarik garis antara atom Cl di sini membentuk segitiga, kemudian tarik ke atas, itu akan membentuk satu buah piramida. Kalau kita tarik ke bawah, itu juga akan membentuk piramida terbalik ya. Nah, sehingga disebut dengan bipiramida atau 2, B itu artinya 2, bipiramida, 2 piramida. Nah, seperti ini kalau kita lihat dari atas. Kalau kita dari samping lihatnya seperti ini adik-adik. Selanjutnya adalah senyawa SF6. Senyawa SF6, S itu berada pada golongan 6A, kemudian mengikat 6 buah atom F. Nah, tentunya S ini tidak memenuhi kaidah oktet ya adik-adik, yaitu tergolong oktet berkembang. Nah, bagaimana bentuk molekulnya? Sama seperti sifat pasangan elektron ya. Di sini kan ada pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan itu saling tolak menolak. Baik itu pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas, itu memiliki gaya tolak menolak ya. Sehingga F ini akan memposisikan diri berada pada posisi yang terjauh, sehingga gaya tolak menolaknya seminimal mungkin. Nah, bentuk molekulnya adalah seperti ini adik-adik. Hampir sama dengan PCl5. Dia membentuk 2 piramida, tetapi alasnya berbeda ya. Alasnya adalah berbentuk segi 4. Ini adalah alasnya, yaitu atom F. Kalau kita tarik garis dalam bentuk segi 4 ya. Kemudian kalau kita lihat dari samping, nah seperti ini. Kalau kita tarik garis ke F bagian atas akan membentuk segitiga. Maksud saya segi 4 piramida. Nah, oleh karena itu bentuk molekul ini disebut dengan segi 4 bipiramida. Nah, itulah beberapa contoh terkait dengan bentuk geometri molekul ya adik-adik. Bagaimana dengan senyawa-senyawa yang lain? Apakah kita bisa memprediksi bentuk geometri suatu molekul? Nah, setelah kalian menonton video ini, maka kalian akan menemukan jawabannya ya adik-adik. Nah, apa itu geometri molekul? Geometri molekul itu merupakan bentuk atau geometri, baik dari bentuk atau geometri dengan 3 dimensi suatu molekul yang berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul tersebut. Untuk meramalkan geometri suatu molekul, ada 2 teori yang kita gunakan. Yang pertama adalah teori domain elektron dan yang kedua adalah teori hibridisasi. Nah, teori domain elektron ini didasari pada sifat dari elektron-elektron ya adik-adik, bahwa elektron tersebut saling tolak menolak. Nah, kita akan bahas terkait dengan teori
domain elektron. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Domain elektron ini berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu struktur Lewis dari suatu senyawa ya adik-adik. Ini yang menjadi dasar dari teori domain elektron itu, yaitu kita harus tahu struktur Lewis dari senyawa kovalen. Setelah mengetahui struktur Lewis, kita akan menentukan apakah ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Nah, pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan tunggal, berikatan rangkap 2 dan rangkap 3 tersebut itu dihitung menjadi satu domain. Kemudian tentunya ada beberapa atom pusat yang memiliki pasangan elektron bebas adik-adik. Satu pasang elektron bebas itu juga disebut dengan satu domain. Nah, perhatikan tabel di bawahnya bahwa di sini senyawa H2O di mana atom pusatnya adalah O. O ini memiliki 2 buah pasangan elektron ikatan dan juga 2 buah pasangan elektron bebas. Jadi kalau kita hitung jumlah domainnya ada 4, 2 buah domain ikatan dan 2 buah pasangan elektron bebas. Nah, bagaimana dengan CO2? CO2 atom C sebagai atom pusat, di mana di sini terdapat ikatan rangkap 2 antara C di sebelah kiri dengan C di sebelah kanan. Nah, ikatan rangkap 2 sesuai aturan itu disebut dengan satu domain. Jadi kalau kita hitung ada 2 buah ikatan rangkap 2, maka domainnya juga berjumlah 2. Nah, untuk SO2, S sebagai atom pusat, S itu memiliki elektron valensi 6, berikatan rangkap dengan atom O di sebelah kanan, dan berikatan tunggal dengan atom O di sebelah kiri. Jadi kalau kita hitung domain ikatannya yaitu ada 1, 2. Sedangkan S ini memiliki pasangan elektron bebas sebanyak 1. Jadi kalau kita hitung total domainnya itu berjumlah 3 buah, yaitu 1 buah pasangan elektron ikatan tunggal, 1 buah pasangan elektron ikatan rangkap 2, dan 1 buah pasangan elektron bebas. Jadi kalau kita hitung totalnya berjumlah 3. Nah, ini hubungan jumlah domain elektron terkait dengan susunan ruang atau geometri suatu molekul ya adik-adik. Nah, kalau misalnya memiliki jumlah domain elektron 2, maka susunan ruang geometrinya itu dalam bentuk linear ya, yang mana sudut ikatannya itu 180 derajat. Nah, ini disebut dengan sudut ikatan. Sudut ikatannya itu adalah 180 derajat, itu artinya berupa garis lurus ya adik-adik. A ini adalah atom pusat, ini adalah pasangan elektron, baik itu pasangan elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas. Jika memiliki 3 domain elektron, maka bentuk atau susunan ruang geometrinya itu berupa trigonal sama sisi. Nah, ini disebut dengan trigonal planar juga adik-adik. Nah, ini A atom pusatnya, di mana sudut antara ikatan itu sebesar 120 derajat. Nah, ini sudutnya, sudut dari ikatan satu ke ikatan yang kedua itu 120 derajat. Nah, bagaimana dengan 4 domain elektron? 4 domain elektron itu bentuknya berupa tetrahedral ya adik-adik, di mana sudut ikatannya itu sebesar 109,5 derajat. Nah, ini yang dimaksud dengan 109,5 derajat. Jika domain elektronnya 5, maka bentuk molekulnya trigonal bipiramida. Besar sudut ikatannya yang ekuatorial, yang ini maksudnya, itu 120 derajat, 120 derajat, 120 derajat, dan 120 derajat. Sedangkan untuk aksialnya, yang naik dan turunnya itu sebesar 90 derajat. Jika domain elektronnya berjumlah 6, maka bentuknya adalah oktahedral. Nah, sudut ekuatorialnya itu adalah 90, sedangkan aksialnya itu 180 derajat. Nah, perlu diketahui bahwa susunan ruang domain elektron yang menghabiskan tolakan minimum. Nah, ini didasari kenapa bentuknya seperti ini untuk domain 2, 3, sampai 6. Nah, itu terpengaruh terhadap sifat dari elektron ya, yang memiliki gaya tolak menolak, sehingga pasangan-pasangan elektron ini akan memposisikan diri sehingga antara pasangan elektron yang satu dengan pasangan elektron yang lainnya itu menghasilkan tolakan minimum. Tolakan antar pasangan elektron bebas itu lebih besar dibandingkan tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, dan juga lebih besar daripada tolakan antara pasangan elektron ikatan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa tolakan antara pasangan elektron bebas itu paling besar ya adik-adik, paling besar dibandingkan tolakan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, serta pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Nah, tolakan antara pasangan elektron ikatan itu menempati pada nilai atau besaran yang paling kecil. Bentuk suatu molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Nah, ini yang mempengaruhi bentuk dari suatu molekul itu hanya
pasangan elektron terikat ya, atau pasangan elektron ikatan. Bagaimana cara menentukan geometri suatu molekul? Ada beberapa tahap yang perlu kita lalui adik-adik. Yang pertama adalah menentukan tipe molekul, kemudian menentukan geometri domain-domain elektronnya di sekitar atom pusat agar menghasilkan tolakan minimum antar pasangan elektron. Kemudian yang ketiga, menetapkan domain elektron terikat dengan menuliskan lambang atom yang bersangkutan. Nah, lambang atom yang terikat ini maksudnya ya, lambang atom yang terikat pada atom pusat tentunya. Langkah yang terakhir yaitu menentukan geometri molekul setelah mempertimbangkan pengaruh pasangan elektron bebas. Nah, tentunya di sini geometri molekul seperti tadi disampaikan dipengaruhi oleh pasangan elektron ikatan ya, Dede. Itu menentukan geometri molekul. Sedangkan pasangan elektron bebas itu hanya mempengaruhi. Nah, kita lanjut ke langkah yang pertama, yaitu menentukan tipe molekul atau notasi tipe molekul. Nah, tipe molekul itu diberikan notasi sebagai berikut adik-adik. A, B, N, E, M. Nah, A ini adalah atom pusat, B ini adalah domain elektron ikatan atau pasangan elektron ikatannya berapa. N ini menyatakan jumlahnya adik-adik, jumlah domain PEI pasangan elektron ikatan, sedangkan E ini menyatakan pasangan elektron bebas ya atau PEB, dan M-nya ini menyatakan jumlah pasangan elektron bebas. Nah, bagaimana cara merumuskan tipe molekul? Untuk merumuskan tipe molekul ada dua cara ya adik-adik. Yang pertama adalah kalian menuliskan struktur Lewis dari suatu senyawa, kemudian kalian hitung berapa PEI-nya, berapa PEB-nya. Baru kalian tuliskan di sini. A, PEI berapa jumlahnya, sedangkan PEB berapa jumlahnya. Nah, langkah yang kedua seperti langkah ini ada deh. Langkah ini dimana kalian harus tahu pasangan elektron ikatnya ya, jumlah pasangan elektron ikat. Setelah mengetahui jumlah pasangan elektron ikat, maka kalian menentukan pasangan elektron bebas E, jumlah domain elektron bebas. Dimana rumusnya E sama dengan elektron valensi atom pusat. Nah, ini elektron valensinya dikurang pasangan elektron ikatan ya, atau domain elektron ikatan. Ada berapa domain di elektron ikatan, atau ada berapa elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, tentunya ini dimiliki oleh atom pusat ya, dibagi 2. Nah, kalau kalian sudah tahu jumlah E, maka kalian bisa menentukan tipe molekul dari senyawa tersebut. A, B jumlahnya sudah kalian ketahui, E juga sudah diketahui dari rumus ini. Nah, saya contohkan misalnya. Contoh menentukan pasangan elektron bebas pada H2O. Nah, H2O atom pusatnya adalah O. O ini memiliki elektron valensi 6. Pasangan elektron ikatnya ada 2, maka E-nya sama dengan 6 dikurang 2 dibagi 2. Maka jumlahnya adalah 2. Yang kedua, untuk menentukan pasangan elektron bebas pada CO2. Rumus strukturnya adalah seperti ini adik-adik. C ini memiliki elektron valensi 4. Kebetulan di sini digunakan untuk berikatan dengan O di sebelah kanan 2, di sebelah kiri juga 2. Jadi E-nya itu sama dengan elektron valensi dikurang elektron yang digunakan untuk berikatan. Semuanya ya, keempat-empatnya digunakan untuk berikatan. 4 dikurang 4 dibagi 2. Tentunya jawabannya adalah 0 ya. Nah, jika nilai E sama dengan 0, maka E itu tidak usah ditulis di tipe molekul ya adik-adik. Maka tipe molekulnya nanti adalah AB2. Nah, ini hubungan bentuk molekul terhadap tipe molekul adik-adik. Ini yang harus kalian hafal. Jika tipe molekulnya AB2E, itu artinya memiliki 2 domain elektron ikat dan 1 domain elektron bebas, maka bentuknya adalah bentuk bengkok atau bentuk V ya. Kenapa bentuk V? Karena di sini ada pasangan elektron bebas yang mempengaruhi bentuk molekul tersebut. Ini pasangan elektron bebas. Nah, gaya tolak menolak antara PEB dengan PEI itu besar sehingga bentuknya menjadi bengkok, bukan garis lurus. Salah satu contoh molekulnya adalah SO2, sulfur dioksida. Jika tipe molekulnya adalah AB3E, di mana domain elektron ikatnya ada 3 dan domain elektron bebasnya ada 1, maka akan menghasilkan suatu senyawa segitiga piramida ya adik. Nah, kenapa menjadi piramida bengkok ke bawah nih? Karena di sini ada pasangan elektron bebas adik yang mendorong ketiga pasangan elektron ikat ini ke bawah ya. Salah satu contoh senyawanya adalah NH3. Kemudian
jika tipe molekulnya adalah AB2E2, di mana pasangan domain elektron ikatnya itu ada 2 dan domain elektron bebasnya ada 2, maka bentuknya juga bengkok seperti yang di atasnya ya, yang seperti tipe AB2E. Nah, di sini terdapat 2 pasangan elektron bebas yang mempengaruhi bentuk molekul dari suatu senyawa ini deh. Semuanya mendorong ke bawah sehingga dihasilkan suatu senyawa berbentuk bengkok ke bawah ya, berbentuk bengkok atau huruf V. Contoh senyawanya adalah H2O. Selanjutnya, untuk tipe molekul AB4E di mana memiliki domain elektron ikat itu sebesar 4 dan pasangan elektron bebas sebanyak 1, maka bentuk molekulnya adalah tetrahedral terdistorsi ya adik-adik. Selanjutnya, jika tipe molekulnya adalah AB3E2 di mana domain elektron ikatnya sebanyak 3 dan domain elektron bebasnya sebanyak 2, maka bentuk molekulnya adalah bentuk T. Nah, ini yang mempengaruhi atau ini susunan pasangan elektronnya adik-adik, yang mana ini adalah pasangan elektron bebas yang mempengaruhi bentuk dari molekul T ini. Salah satu contohnya adalah ClF3 ya adik-adik. Selanjutnya, jika tipe molekulnya adalah AB2E3 di mana pasangan elektron atau domain elektron ikatnya itu sejumlah 2 dan domain elektron bebasnya sebanyak 3, maka bentuk molekulnya adalah linier. Nah, kenapa ini linier? Nah, di sini ada 3 buah pasangan elektron bebas yang mempengaruhi dari bentuk molekul ini. Nah, pasangan elektron bebas ini yang memiliki gaya tolakan paling besar antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, sehingga posisi dari pasangan elektron ikatan atau PEI ini menjadi tegak lurus ya adik-adik. Selanjutnya, jika tipe molekulnya adalah AB5E di mana domain elektron ikatnya sebanyak 5 dan domain elektron bebasnya sebanyak 1, maka akan terbentuk suatu bentuk molekul dengan nama piramida segi 4 adik-adik. Bentuk ini dipengaruhi oleh satu buah pasangan elektron bebas ya, yang mendorong keempat pasangan elektron ikatan ini ke atas adik-adik. Senyawanya adalah BrF5. Tipe molekul yang selanjutnya yaitu AB4E2 dengan domain elektron ikatnya sebanyak 4 dan domain elektron bebasnya sebanyak 2, maka ini akan terbentuk suatu bentuk molekul berupa segi 4 datar adik-adik. Di sini karena ada 2 pasangan elektron bebas yang mempengaruhi bentuk molekul tersebut yang mendorong pasangan elektron ke atas, sehingga pasangan elektron ikatan ini berada pada bidang datar atau berada pada satu bidang sehingga disebut dengan segi 4 datar. Salah satu contoh senyawanya adalah XeF4. Kemudian, jika tipe molekulnya adalah AB4, senyawa ini hanya memiliki domain elektron ikat ya, domain elektron ikat dan domain elektron bebasnya itu sebanyak 0. Nah, untuk tipe molekul seperti ini, maka bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Bentuk ini tidak dipengaruhi oleh pasangan elektron bebas sehingga bentuknya sempurna ya adik-adik, berbentuk tetrahedral dengan alas segitiga di mana atom pusat berada di tengah-tengah. Nah, salah satu contohnya adalah CH4. Untuk lebih memahami, mari kita ke contoh soal. Tentukan bentuk geometri molekul dari CCl4. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kalian harus tentukan adalah elektron valensi dari C dan Cl ya. Karena di sini tersusun dari atom C dan Cl. Elektron valensi C itu sebanyak 4, sedangkan elektron valensi Cl sebanyak 7. Kalau kita tuliskan atau tentukan senyawa ini apakah senyawa ion atau senyawa kovalen, tentu senyawa kovalen ya. Senyawa kovalen di mana C ini harus menyumbangkan 4 pasang elektronnya dan juga Cl harus menyumbangkan 1 buah elektron untuk berpasangan. Karena jumlahnya ada 4, maka ada 4 elektron dari Cl yang digunakan untuk berikatan dengan C. Karena C itu elektron valensinya 4 dan Cl jumlahnya juga ada 4, otomatis elektron yang terdapat pada C itu semuanya digunakan untuk berikatan ya adik-adik. Semuanya digunakan untuk berikatan sehingga terbentuk 4 buah ikatan tunggal. Kalau kita tuliskan struktur Lewisnya akan terbentuk 4 buah ikatan tunggal antara C dengan Cl. Sehingga kita bisa menentukan berapa jumlah pasangan elektron bebas atau berapa jumlah domain elektron bebas dari atom C tersebut. Domain elektron bebas pada C itu sama dengan elektron valensi C dikurang domain elektron ikatnya dibagi 2. 4, elektron valensinya 4 dikurang 4 karena jumlah elektron yang digunakan untuk berikatan sebanyak 4 dibagi 2. Dari hasil ini diperoleh domain elektron bebas dari C itu adalah 0. Setelah ini kita tentukan tipe molekulnya adik-adik. Nah, tipe molekulnya adalah A, B itu domain elektron ikatannya. Domain elektron ikatannya sudah kita ketahui yaitu 4. Ini ya, 4. Sedangkan E-nya itu bernilai 0 sehingga kita tidak tuliskan.
Jadi tipe molekulnya adalah AB4. Nah, kalau kita lihat dari hubungan antara tipe molekul dengan bentuk molekul, bahwa tipe molekul AB4 itu memiliki bentuk molekul yaitu tetrahedral. Jadi bentuk molekul dari CCl4 itu adalah tetrahedral. Nah, ini dia bentuknya adik-adik. Nah, atom pusatnya C. Nah, keempat atom yang terikat pada C itu adalah Cl. Langkah yang kedua itu kalian harus menuliskan struktur Lewis dari senyawa tersebut. Ini adalah struktur Lewis dari CCl4, di mana atom C itu menyumbangkan 4 buah elektron untuk berikatan ke masing-masing atom Cl ya. Karena di sini atom Cl jumlahnya ada 4. Nah, di sini pasangan elektron bebas pada Cl itu tidak saya tuliskan, yaitu ada 3 pasang elektron bebas di masing-masing Cl. Tidak saya tuliskan ya adik-adik, karena pasangan elektron bebas pada atom yang terikat itu tidak mempengaruhi bentuk molekul. Yang mempengaruhi bentuk molekul itu hanya pada atom pusat. Nah, kalau kita hitung pasangan elektron ikatannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini pasangan elektron ikatan. Sedangkan PeB itu sebanyak 0 ya adik-adik, karena C ini tidak memiliki pasangan elektron bebas lagi. Nah, PeI sudah kita ketahui, PeB juga sudah, maka kita dapat menuliskan tipe molekulnya yaitu AB4. Nah, sama seperti tadi ya, kalau tipe molekulnya AB4 maka bentuknya adalah tetrahedral. Nah, demikian cara untuk menentukan bentuk molekul suatu senyawa sesuai dengan teori domain elektron ya adik-adik. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di dalam kolom komentar ya.